Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tenggelam di Sungai Mahakam, kawasan Pulau Atas, Samarinda, seorang jurumudi perahu ditemukan tidak bernyawa. Keberadaan rombong di sentra kuliner pedagang kaki lima Basuli Sambaliung kini dipersoalkan. Mahyudin masih terus bergerilya untuk mendapatkan perahu pengusung di Pilgub Kaltim 2024. Bersama rombongan, Mahyudin Sabtu siang mendatangi Sekretariat Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Juanda, Samarinda. Tujuannya untuk menyerahkan formulir pendaftaran menjadi calon gubernur Kaltim periode 2024-2029. Kedatangannya ini disambut sejumlah pengurus inti termasuk Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat P3 Rusman Yakub. Ia menyebut Mahyudin calon pertama yang menyerahkan dan mengantarkan secara langsung formulirnya. Ini membuat mereka senang. Rusman Yakub pun menegaskan partainya sangat terbuka dan cair serta tidak mengenal istilah blok atau poros tertentu. Setiap orang diperbolehkan mendaftar, namun penentuannya tetap berada di tangan pengurus pusat. Saya kira semuanya memiliki potensi yang sama karena kenapa P3 sangat cair dan terbuka. Di P3 itu tidak ada istilahnya bahwa sudah terblok begitu. Nggak ada, ya. Kita cair sekali gitu ya. Dan semua kan para tokoh dan kandidat itu memiliki ruang yang sama. Oke. Nah, nanti keputusan finalnya memang ada di DPP. Di DPP lah nanti akan menentukan dari apa yang nama-nama yang direkomendasikan. Syaratnya kalau di P3 itu minimal tiga nama yang akan nanti dibawa ke DPP. Nanti DPP akan menentukan satu di antara 3. Sementara Mahyudin menilai P3 merupakan partai solid. Partai ini pun selaras dengan visi dan misi yang diembannya, yakni Kaltim Keren. Bahkan pada pidatonya, Mahyudin berpanjang lebar menceritakan keselarasan tersebut. Provinsi Kalimantan Timur, saya kira cukup menentukan arah kebijakan Kalimantan Timur. Kami melihat tidak dari jumlah kursinya, tapi melihat dari kader militannya, mereka sangat potensial untuk bermitra sama kami membangun bersama-sama Kalimantan Timur ini. Khususnya dari sisi konsep Kaltim Keren yang R-nya religiusnya. Saya kira orang-orang P3 ini religius semua nih, orang-orang dari Nahdlatul Ulama sebagian besar. Ada Habib Hussein, ada Pak Rusman Yakub, ada Ibu Sekwil. Ya, saya kira integritasnya tidak pernah diragukan. Pak, dalam pidato Bapak, di beberapa partai, hari ini sangat luar biasa dibanding biasanya. Ini sebenarnya apa ini, Pak? Batin saya mengatakan ini chemistry-nya nyambung banget sama saya. Mahyudin yakin jika P3 akan mengusungnya menjadi calon di Pilgub mendatang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Puluhan pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Balikpapan Sabtu siang. Mereka datang dengan misi untuk memberi ide kreatif kepada negara yang akan disampaikan pada diskusi Bursa Ide Pemuda. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma menyatakan, para pemuda ini akan dibagi menjadi 4 kelompok dan membahas 4 hal utama tentang kepemudaan.
Hasil diskusi ini akan disusun dan dibuat rekomendasi guna disampaikan kepada pemerintah. Baik, dan juga tentunya kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat. Sisi tahun 2024 yang mana mengajak pemuda kota se-Indonesia untuk berdiskusi kaitannya dengan pembangunan kepemudaan di Indonesia. Jadi nanti akan ada diskusi atau bursa ide. Mereka akan membahas 4 topik yang akan kita bagi dalam 4 kelompok. Kemudian setelah mereka berdiskusi, nanti akan keluar sebuah rekomendasi. Rekomendasi itu akan menjadi masukan bagi kota pemerintahan di mana mereka berada. Allah SWT selalu meridhoi langkah kita dalam upaya membangun. Para pemuda menilai ini terobosan menarik dan mereka bangga bisa terlibat di dalamnya. Dari diskusi tersebut mereka banyak mendapatkan masukan yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerahnya. Untuk Indonesia semakin maju dan terdepan. Sekian dan terima kasih. Oke, Kak. Ya. Ada. Ternate, terus bawa apa nih, ada something yang khas mungkin dari Ternate dibawa ke Kalimantan? Agak keras. Ternate, kita mengangkat Ternate adalah kota rempah, jadi kita di sini ingin mengangkat potensi dan nilai historikal sejarah yang Ternate punya yang kita bawa ke Balikpapan. Oke, sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini sebelumnya? Sebelumnya kita nggak pernah mengikuti kegiatan seperti ini dan kita sangat excited untuk ini. Oke, kapan datang nih Dek dari Ternate ke sini? Kemarin. Ini baru pertama kali ke Kalimantan atau sudah pernah mengunjungi IKN sebelumnya? Belum pernah, tapi sudah pernah dengar tentang IKN. Suatu individu yang memiliki kemampuan inovatif dan kreatif untuk dapat mengembangkan suatu ide yang mereka miliki. Tidak hanya diskusi, utusan dari berbagai daerah ini pun akan diajak berkeliling. Tujuannya agar para pemuda ini bisa melihat dari dekat potensi wisata di Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dan sering untuk kita bahas, tapi satu hal yang membuat Salma tetap menarik untuk saya bahas adalah tari kreatif dari seniman Kalimantan Timur ini menjadi pembuka Jambore Pemuda Daerah 2024. Kegiatan yang berlangsung di Pantai Segara Sari Manggar, Balikpapan Timur itu diikuti 100 peserta dari 9 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Agus Hari Kusuma menyatakan, kegiatan ini merupakan langkah awal. Kedepannya kegiatan seperti ini akan terus digelar dan pesertanya diperbanyak. Ia pun menegaskan, kegiatan ini agenda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terlaksana agenda tahunan. Ini diikuti oleh 10 kabupaten kota, Pak. Kabupaten kota. Saya yang Kubar nggak hadir dulu. Kubar nggak. Mahulu yang kena banjir hadir aja. Iya, alasan Kubar nggak hadir kenapa nih, Pak? Nah, belum konfirmasi saya dengan kepanitiaan. Oke, untuk peserta sendiri ada berapa total nih, Pak? 100 pas ya, Pak ya? 100 pas dengan panitianya. Yang hadir di sini 350-an loh. Oke. Pengurus PPM. Kegiatan seperti ini akan dilanjutkan tahun depan, Pak? Iya. Agenda mandatori itu. Kalau mandatori itu perintah dari Kemenpora pusat ke saya merintahkan. Akan kemungkinan bisa lebih besar lagi dari tahun ini, Pak? Pasti. Kalau tidak besar lagi, kepala bidangnya yang kena punishment. hitam telah pudar terganti oleh setangkai mawar. Salah satu peserta mengaku bangga bisa mengikuti Jambore. Selain mendapat ilmu dan teman baru, mereka pun bisa mengenal seni dan budaya dari daerah lainnya di Kalimantan Timur. Selamat pagi pemuda, selamat kembali menyambut luka. Biarkan kami yang bekerja menyongsong cita-cita. Dari Kutai Kartanegara. Pakai baju adat apa nih? Kostum kedaton. Oke, bisa diceritakan? Kedaton di Kutai Kartanegara. Ini juga
sininya ada lambang cahaya kedaton. Oke. Ya, ini semua menceritakan gimana mewahnya kedaton, sejarah Kutai, kerajaan Kutai, kesultanan Kutai. Inilah kedaton kesultanan Kutai. Oke, sudah pernah mengikuti kegiatan jambore seperti ini sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Ini baru pertama kali ya. Perasaannya seperti apa nih bisa? Happy banget ketemu teman-teman baru dari daerah-daerah lain, kabupaten kota lain. Jadi seru banget, nambah teman, nambah ilmu baru, nambah budaya lagi. Jambore Pemuda Daerah 2024 digelar selama 4 hari, mulai dari 30 Mei hingga 2 Juni 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.